Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ananda Ustazah masih bersama Ustazah Khairul Rahma dalam pelajaran seni budaya. Nah, seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita selalu memulainya dengan membaca Al-Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar masing-masing di rumah ya, abang-abang dan kakak-kakak. Nah, kira-kira kita ngapain ya di video pembelajaran kali ini? Nah, jadi kita akan membahas lebih lanjut tentang seni peran pantomim dan penyusunan naskahnya. Nah, di sini kita membahas tentang pantomim. Jadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari seni teater. Nah, jadi seni teater itu adalah seni perpaduan antara gerak atau peran dan musikal. Kemudian di sini nanti akan kita lihat perbedaan dari seni teater dengan pantomim. Nah, jadi di sini pantomim itu memiliki perbedaan yang khas. Jadi dia berbeda dengan seni teater lainnya. Nah, apakah perbedaannya? Kalau penasaran, ayo kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi di sini pengertian pantomim. Pantomim adalah pertunjukan teater tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah serta diiringi musik. Nah, jadi di sini pantomim itu adalah salah satu seni pertunjukan yang penampilannya lebih mengandalkan pada gerak tubuh dan ekspresi wajah. Nah, jadi di sini pantomim itu berasal dari kata pantomimus, yaitu dari bahasa Latin, yang artinya menirukan segala sesuatu, merupakan suatu pertunjukan teater yang menggunakan tubuh dalam bentuk ekspresi wajah atau gerak tubuh sebagai dialog. Nah, di sini ada teknik bermain pantomim. Yang pertama, pantomim itu merupakan bagian dari seni drama yang ditampilkan oleh seorang artis atau aktor, bisa dikatakan juga pemain, tanpa suara maupun dialog. Jadi di sini pantomim itu kata kuncinya mengandalkan gerak tubuh dan mimik wajah. Jadi teknik pantomim itu hampir sama dengan bermain peran, yakni menekankan pada pengolahan tubuh. Pada olah tubuh dipelajari teknik-teknik tubuh dengan anggota tubuh yang menekankan pada persendian dan kelenturan gerak. Nah, jadi teknik-teknik apa yang perlu dipelajari? Yuk kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada gerak tubuh dan anggota tubuh. Jadi gerak tubuh itu tadi Ustazah bilang lebih menekankan pada persendian dan kelenturan gerak tubuh dalam menirukan gerakan-gerakan keseharian. Kemudian pantomim juga merupakan salah satu aliran seni, sehingga akan lebih baik jika tubuh seorang pantomimer itu mengenal segala macam bentuk gerak yang bisa dipelajari dari banyak sumber. Kemudian di sini gerak patah-patah itu merupakan salah satu kemampuan yang harus didiskusikan atau dikuasai lagi oleh seorang pantomimer selain gerak berjalan dengan jinjit. Nah, kita masuk ke fungsi olah mimik. Nah, jadi di sini olah mimik pada pantomim itu berfungsi untuk melatih berbagai ekspresi wajah.
Kemudian gestikulasi itu merupakan teknik pengolahan tubuh dalam merespon berbagai situasi dan kondisi. Jadi cerita pantomim itu sering merupakan dari tema kejadian dan peristiwa kehidupan sehari-hari. Kemudian dasar gerakan itu sendiri membayangkan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, misalnya kalau mau minum, berlatihlah seolah-olah gelas itu kita pegang. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi di sini ada sekilas pojok seni atau wawasan tentang seni yang berkaitan dengan pantomim. Jadi seniman pantomim itu terkenal dengan riasan putih dan celak hitam pada matanya. Nah, jadi pantomim itu yang paling dominan itu dia wajahnya putih, kemudian ada celah hitam di matanya. Nah, kemudian tampilan wajah lain untuk melebih-lebihkan emosinya. Kemudian ciri-ciri yang lainnya itu kaos bergaris hitam putih, menggunakan sarung tangan putih, dan topi hitam termasuk kelengkapan kostum seniman pantomim. Nah, selanjutnya riasan putih pada wajah pantomim itu berasal dari tradisi badut. Riasan ini digunakan dalam pertunjukan pantomim untuk menekankan pada sifat karakter dan ekspresinya, sehingga dapat dilihat dengan jelas dari kejauhan. Nah, jadi apabila pantomim ini tampil, dari segi penglihatan kita yang jauh saja kita sudah tahu kalau itu pantomim, karena dia punya ciri khas dan bisa dilihat dari jauh aja kita udah tanda kalau itu adalah pertunjukan pantomim. Nah, jadi riasan putih di sini, riasan putih ini maksudnya adalah bedak putih yang tebal dan celak hitam tadi. Awalnya bermaksud untuk menunjukkan karakter yang sederhana dan polos. Kemudian bentuk tampilan riasan wajah pantomim pada masa kini itu dia lebih berkembang dan bervariasi sesuai dengan gaya dan kreasi masing-masing pantomimer. Nah, jadi karena semakin majunya zaman, maka ekspresi dan bentuk wajah pantomim sekarang tuh sudah banyak berkembang. Apalagi dibawakan oleh pantomimer masing-masing. Jadi mereka menunjukkan ciri khasnya masing-masing. Tetapi tetap menjadi ciri khas mereka itu tidak hilang, yaitu alas bedak dasar yang putih. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu berlatih peran. Nah, di sini pantomim itu tadi adalah seni teater yang mengandalkan mimik wajah dan gerak tubuh. Jadi, kedua hal tersebut mutlak dikuasai oleh pantomimer. Untuk itu, berlatih olah mimik dan gerak tubuh sangat diperlukan bagi pantomimer. Jadi, untuk lebih jelasnya, abang-abang dan kakak-kakak bisa melihat beberapa ekspresi wajah yang dapat digunakan untuk bahan latihan. Nah, untuk abang-abang dan kakak-kakak yang ingin berlatih bisa menirukan ekspresi wajah dari pantomimer berikut ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau yang pertama itu ada ekspresi menangis, sedih, kemudian tersenyum, kemudian takjub, menangis, tertawa, dan bingung mungkin. Untuk lebih jelasnya, nanti kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Nah, untuk kuisnya, abang-abang kakak-kakak, yang pertama tuliskan pengertian dari seni teater. Kemudian yang kedua, tuliskan pengertian pantomim. Yang ketiga, teknik bermain pantomim lebih menekankan pada. Nah, pada apanya ya?
Yang terakhir, tuliskan ciri-ciri pantomim. Nah, thanks for watching. Nah, terima kasih karena sudah memperhatikan. Jangan lupa dikerjain tugas-tugasnya ya Ananda. Tetap semangat belajarnya. Dan kita akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai di sini saja video pembelajaran Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.